Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal OSK Fisika 2020 nomor 4 mengenai usaha dan energi. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau hanya sebagai pendalaman pada materi fisika. Ayo kita langsung mulai saja. Soal dan pembahasan OSK Fisika 2020 nomor 4 mengenai usaha dan energi. Sebuah gunung dimodelkan sebagai kerucut dengan tinggi H besar dan sudut setengah bukaan theta, di mana sin theta sama dengan 1/4. Ini tetanya ya. Tinggi kerucut H. Sebuah lintasan mengitari gunung dibuat untuk menghubungkan titik A pada dasar gunung dan titik B pada permukaan gunung. Ini A dan B-nya, di mana puncak gunung, titik P dalam hal ini, titik A dan titik B terletak pada satu garis lurus. Panjang segmen garis lurus AB, yaitu H, sama dengan 1/15 H besar. Lintasan dibuat menggunakan kawat dengan panjang minimum yang mengitari gunung. Sebuah partikel yang dapat bergerak bebas tanpa gesekan sepanjang lintasan kawat ditembakkan dari dasar, dari A, dan bergerak menuju B tanpa gesekan ya. Nyatakan semua jawaban dalam H besar dan percepatan gravitasi G untuk kelajuan awal minimum partikel di titik A, yaitu V, agar dapat mencapai B. Jadi nanti di berapa kecepatan minimum di A supaya bisa bergerak sepanjang lintasan yang merah ini dan sampai di B. Kemudian jika partikel ditembakkan dari titik A dengan kelajuan ini yang A, hitung kelajuan partikel di titik B yakni V aksen. Semuanya dalam parameter G dan H besar ya. Baik, sekarang kita akan menganalisisnya ya. Saya gambarkan ulang kerucut tadi ya. Jadi ini adalah kerucut tingginya H. Kemudian sudut setengah bukanya theta, ini jarak dari A ke B itu H kecil ya. Berada dalam medan gravitasi G. Oke, kita akan menentukan besaran-besaran atau parameter yang ada di dalam kerucut ini. Saya akan menghitung mulai dari R ini ya. Kita akan cari R dalam parameter H ya. Jadi kita tahu bahwa sin theta sama dengan 1/4. Jadi kalau kita mau cari hubungan antara R dan H, maka kita harus tahu dulu tangan theta berarti. Tangan theta kalau sin thetanya 1/4, tangannya adalah 1/15. Sehingga kita bisa tuliskan tangan theta sama dengan R bagi H. Dan tangan thetanya kita isi 1/15 sama dengan R per H. Maka kita bisa menyatakan R sama dengan H sekian H atau H sama dengan sekian R. Dalam hal ini saya nyatakan R dalam H/15. Nah, sekarang kita akan lihat untuk membentuk kerucut sebenarnya kita buat dari bidang ya, dari bagian lingkaran. Ya, ini juringnya ya. Panjang busurnya merupakan keliling kerucutnya. Jadi kalau keliling kerucutnya jari-jari kerucutnya R, maka keliling kerucutnya adalah 2πr. Kemudian AP ini adalah garis pelukis, merupakan sisi miring dari segitiga A, katakanlah ini O ya, AOP. Jadi kita akan cari dulu berapa garis pelukisnya, yaitu nilai AP-nya. Sebenarnya kita bisa gantikan dari sini ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat dulu sudut ini ya, sudut yang membuat juring ini bisa membentuk kerucut. Jadi saya cari korelasi menggunakan S sama dengan theta kali R, pi kali R ya. S ini adalah panjang busur, yang tidak lain adalah 2πr. Pi adalah sudut pusatnya dan R adalah jari-jari ini. Kita substitusikan ya, 2πr sama dengan pi kali akar R kuadrat tambah H kuadrat. Nah di sini kan kita sudah tahu R-nya dalam H-nya. Tapi kalau kita perhatikan di sini ini R, berarti H-nya kita ganti dalam R ya. Substitusikan dan kita nyatakan dalam pi sama dengan
2πr ya dibagi dengan akar R kuadrat. Nah ini hanya kita ganti dengan R akar 15, sehingga kita bisa menyederhanakan ini R akar 15 kuadrat kan 15 R kuadrat tambah R kuadrat jadi 16 R kuadrat diakarkan jadi 4 R, nanti dibagi dengan yang bagian pembilang 2R per 4R kan jadi setengah. Pi nya tulis ini sudutnya adalah setengah pi radian, yang tidak lain adalah 90 derajat. Jadi dengan kata lain ini adalah sudut siku-siku nilai pi ini. Oke, nah sekarang kalau kita buat ya, kembali ke gambar ini AB, maka kalau kita buat garis atau jalur dari A ke B itu seperti ini ya. Dan kita perlu tahu bahwa B itu bukan titik tertinggi ketika kita bergerak dari sini ke sini ya. Jadi B itu di sini, tapi bukan titik tertinggi. Memang kalau kita lihat bidang 2 dimensi sepertinya B merupakan titik tertinggi, tapi kalau kita lihat dalam 3 dimensinya itu kan nanti ini sama ini bertemu, sehingga nanti ini membentuk kurva melengkung seperti ini. Dan untuk mencari berapa atau membuktikan bahwa B bukan titik tertinggi dari alas kerucut, perhatikan gambar berikut ini ya. Ya, ini adalah bidang yang akan saya buat untuk membentuk kerucut ya. Ini adalah panjang busurnya 2πr ya. Kemudian ini titik A. Ini titik A juga nanti akan kita hubungkan, dan titik B ada di satu tempat di sini. Nah, ini sudutnya pi itu adalah 90 derajat ya. Ini adalah garis yang menghubungkan antara A dan B. Jadi pada bidangnya itu garis ini garis lurus ya. Sekarang saya buat kerucutnya dengan keadaan seperti ini, dan kita akan melihat bahwa B itu bukan titik tertinggi yang akan kita amati, tetapi ada satu titik lain ya di antara AB ini yang merupakan titik tertinggi ketika kita membentuk ini sebagai sebuah kerucut ya. Mari kita lihat. Jadi saya hubungkan antara A dan A-nya seperti ini ya. Kemudian saya satukan. Kira-kira ini untuk membantu membayangkan saja. Nah, ini kita lihat. Ini titik A-nya ya. Titik B-nya, ini titik puncaknya ya. Ini kerucutnya kita buat jadi sebuah benda 3 dimensi seperti ini. Nah, sekarang perhatikan garis merah ini ya. Ini kan garis lurus tadi pada A sama B ya. Ini ujungnya A, ini ujung satunya B ya. Tapi kalau kita buat jadi bidangnya seperti ini, perhatikan kenaikannya ini. Nanti dia akan maksimum dan akan turun di titik B. Ya, ini lihat ya. Kelihatan sekarang mau tampak. Jadi B itu bukan merupakan titik tertinggi. Jadi ada di satu tempat di sini titik tertingginya dari bidang alas seperti ini ya. Itu akan membantu kita. Nanti kita kasih nama ini titik D. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan. Saya mulai dengan menggambar kerucut yang tadi ya. Ini lintasannya dari A ke D, dan D ini merupakan titik tertinggi dari alas ya. B ada di bawah titik D dari alas ya. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa tinggi B dari alas dan titik D juga dari alas, supaya nanti ketika kita menggunakan konsep energi untuk menghitung kecepatan jadi lebih mudah ya. Mari kita mulai dari gambar ini ya. Jadi ini bidang 2 dimensinya. Ini siku-siku ya. Kemudian ini A. Kemudian ini garis lurus tadi ya, AB, dan D ini ada titik tertinggi ketika dibentuk atau dilihat dari kerucut. Tapi kalau dalam 2 dimensi ya sepertinya D di bawah ya. Nah, sekarang D itu merupakan titik tertinggi di kerucut ya, atau jarak terendah dari P-nya, dan merupakan jarak tegak lurus ya, jarak terpendeknya dari P. Oke, kita akan menghitung nilai AP dulu ya. AP itu sisi miring atau garis pelukis disebutnya, adalah
akar dari R kuadrat tambah H kuadrat. Ini R-nya, ini H-nya. Kemudian kita substitusikan dan nyatakan dalam H semua. R tadi sudah kita dapatkan, itu H per akar 15. Dikuadratkan, maka kalau kita jumlahkan dengan ini, kita dapatkan bahwa AP itu adalah 4 per akar 15 H. Oke, kita nyatakan dalam H besar. Jadi AP ini adalah 4 per akar 15 kali H. Kemudian kita akan hitung PB. Kalau kita lihat di sini, PB itu ini dengan mudah ya, berarti kita hitung dari AP dikurangi dengan H ya. Jadi PB itu adalah AP yang tidak lain adalah 4 per akar 15H dikurang dengan H kecil. Kemudian kita tahu H kecilnya tadi adalah 1/15 akar 15H. Jadi PB nya dalam H besar adalah 3 per akar 15H. Kita tuliskan di sini PB adalah 3 per akar 15H. Nah sekarang kita lihat, ini sudut segitiga APB ya, siku-siku di P. Ini sisinya 4 per akar 15H, ini 3 per akar 15H, perbandingan 3 per 4. Jadi sudut yang ini itu adalah tangan, kalau kita tentukan ini, nilai dari tangannya 3 per 4. Tidak lain sudutnya adalah 37 derajat. Nah dari sini kita bisa menentukan nilai PD ya, yaitu tinggal 4 per akar 15H dikali sinus 37 seperti ini. Jadi PD sama dengan 4 per akar 15H sin 37. Kita substitusikan sin 37 nya untuk menghitung PD dalam H nya, yaitu 3 per 5, maka kita dapatkan 12 per 5 akar 15 H ya. Ini adalah nilai PD nya dalam H. Nah setelah itu baru bisa kita menentukan tinggi D dan tinggi B berikutnya ya. Sekarang kita mulai dari tinggi D dulu ya. D itu berarti tinggi D dari alas, maksudnya adalah tinggi kerucut dikurangi dengan 12 per 5 akar 15H dikali dengan cos theta ya. Dari PD ya, PD dikali cos theta ya. Oke, kita dapatkan dengan mengganti nilai cos theta nya akar 15 per 4 ya. Maka HD adalah H dikurang, ini adalah coret akar 15 nya, 12 per 20 kan 3 per 5H. Jadi HD nya adalah 2 per 5H. Inilah tinggi D dari alas kerucut. Dan kita berikutnya sekarang akan menghitung tinggi B dari alas kerucut ya. Tinggal kita gunakan H dikali cos theta, mudah saja ya. Jadi H nya kita ganti tadi, dapat 1 per akar 15 H. Cos theta nya adalah akar 15 per 4 karena sin theta nya 1/4 di depan ada ya. Jadi HB adalah 1/4 H. Nah di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa tinggi B dari alas 1/4 H, tinggi D dari alas 2 per 5, lebih besar ini. Jadi D itu lebih tinggi posisinya dalam koordinat 3 dimensinya ya. Nah untuk itu sekarang kita akan menghitung berapa kecepatan minimum supaya bisa benda dilemparkan dari A bisa mencapai D dan kemudian mencapai B nya. Sekarang kita akan menentukan kecepatan di A supaya bisa sampai di D dan di B. Karena D titik tertinggi dan A titik terendah, maka kita bisa gunakan konsep energi ya, atau sebenarnya konsep GLBB saja bisa untuk menyelesaikan ini. Ini hanya gayanya yang bekerja adalah gaya berat saja ya. Jadi konsep GLBB dengan percepatan adalah G ya. Baik, sekarang kita akan lihat posisi A ke posisi D ya. Kita gunakan persamaan GLBB, VD kuadrat sama dengan VA kuadrat. Nah karena D itu merupakan titik tertinggi, maka di D VD nya bernilai 0, VA nya kan kita hitung, dan H kecilnya kita ganti 2 per 5 H. Ini H nya adalah H titik D ya. Sehingga dengan menyederhanakan kita bisa mendapatkan VA kuadrat sama dengan 4 per 5 GH, atau VA nya adalah akar dari yang ini disederhanakan jadi 2 per 5 akar 5 GH. Ini adalah kecepatan di A minimum agar sampai ke D. Dan tentu saja dari D ke B akan mudah karena titik D lebih tinggi dari B ya.
Jadi kita gunakan kembali konsep energi usaha atau konsep GLBB di sini untuk menentukan berapa kecepatan di B ini. Saya bandingkan dengan D ya. Jadi dari D ke B itu dipercepat ya. VB kuadrat sama dengan VD kuadrat tambah 2GH. H-nya adalah perpindahan dari D ke B atau beda ketinggian. HD-nya adalah 2/5H dan HB-nya 1/4H. Kita substitusikan ke sini. Kemudian kita sederhanakan ya. Maka kita dapatkan VB kuadrat adalah 3/10GH atau VB-nya adalah akar dari 3/10GH dan dirasionalkan menjadi 1/10 akar 30GH. Ini adalah bentuk sederhananya dari VB. Demikianlah pembahasan OSK Fisika 2020 nomor 4 mengenai usaha dan energi. Nantikan video pembahasan OSN selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen kalau ada pertanyaan, dan nyalakan notifikasi ya supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.